kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Misalnya ketika muncul istilah relaksasi kemudian ada pengurangan pembatasan, ada istilah berdamai, ada istilah kemudian new normal, itu semuanya substansinya sama, melonggarkan semuanya. Itu kontroversinya luar biasa. Ada yang setuju dokter, ada yang tidak setuju, ada yang setuju para ilmuwan, ada yang setuju, ada yang tidak. Mudik, sholat ke masjid, ahli agama, ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Sama, kontroversinya luar biasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga seakan-akan kita ini nah sekarang para hadirin sekalian, sampai sekarang berdasar identifikasi ya dengan dengan pemodelan matematis yang dibuat, kemudian muncul istilah R0 gitu, tingkat penularan di satu wilayah, risiko penularan di satu wilayah itu berapa kalau dihitung dari jumlah penyakit yang timbul hari ini, jumlah yang mati berapa, yang sembuh berapa, yang ODP berapa. Sesudah dihitung dengan model matematis itu, sekarang sudah ada 9 provinsi per hari ini yang itu R-nya itu sudah di bawah 1. Artinya bisa dinormalkan kembali dengan pembatasan tertentu. Ya. Yang paling parah sekarang ini, yang paling tinggi angka risiko penularannya itu ada di atas 2, itu adalah Gorontalo per hari ini ya. Gorontalo, lalu ada Jawa Timur dan macam-macam. Tapi ada 9 provinsi yang bagus gitu. Nah, seperti itu kita sudah berpikir gimana kalau mulai penormalan dari daerah-daerah yang bisa dihitung secara matematis risiko penularan, risiko pertumbuhan penyakit, penularan penyakit itu dengan model-model perhitungan yang sekarang dipakai di berbagai kampus, dan sekurang-kurangnya yang dipakai oleh pemerintah itu ada 4 metode. Ya, ada 4 metode. Dari 4 metode itu ketemunya sama. Berarti matematisnya, secara metodologis itu benar bahwa di daerah sana itu berisiko, daerah sini masih berbahaya sampai seminggu ke depan, daerah sini kurang sekian hari, itu sudah dihitung semua berdasar pemodelan matematis itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa kompak ya, seumpama tidak kompak seluruhnya, bisa secara umum kita bisa memandang hal yang sama, bagaimana menata bangsa ini ke depan. Karena saya tidak bisa membayangkan, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, kita tidak tahu. Ada yang mengatakan itu masih sampai 2 tahun lagi. Ada yang mengatakan, WHO mengatakan tidak akan pernah hilang. Ini akan timbul tenggelam. Masa dengan situasi seperti itu kita akan mengurung diri terus? Akan taruhlah dalam bahasa yang umum yang keras itu lockdown terus, meskipun istilah itu tidak dipakai karena kita memakai istilah PSBB dan memang elemen-elemennya berbeda. Sehingga lalu ya tidak kuat dong, lama-lama orang bisa mati karena stres juga kalau tidak ada upaya penormalan dengan cara yang baru gitu. Cuma ini kapan waktunya, maka pakai ukuran itu tadi, ukuran pemodelan matematis yang sudah sering dipakai itu oleh pemerintah ya, lalu dipakai untuk bagaimana kalau pakai ini. Dan sampai hari ini nih penormalan itu belum ada ya. Aturannya tetap ada, tapi ini baru dalam proses diskusi untuk menuju ke sana. Saya yakin di antara kita pun yang hadir 40 orang ini hari ini di sini, pendapatnya pasti berbeda-beda juga. Dari sudut keagamaan juga pasti berbeda. Pasti ada yang tidak setuju pemerintah masa takut umat Islam ke masjid, kok tidak dibiarkan saja gitu. Itu kan urusan Allah. Tapi ada juga yang berpendapat jangan dong, itu sunatullahnya itu kalau Anda berani mendekati penyakit berarti Anda berani bunuh diri, kan begitu. Pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, bagi saya tidak apa-apa, itu manusiawi saja perbedaan seperti itu. Tetapi memang sebagai bagian dari yang bertugas di pemerintahan,
kita juga mempunyai catatan ada kelompok-kelompok masyarakat itu meskipun kecil jumlahnya, itu yang selalu apapun yang dilakukan pemerintah itu salah. Kalau bilang boleh mudik, salah. Kalau bilang tidak boleh mudik, dia lagi yang besok bilang salah gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan salah. Memang ada kelompok orang yang seperti ini, yang memang punya target-target tertentu. Pokoknya ini salah terus. Nah itu jumlahnya sedikit, sehingga kita tidak terlalu khawatir dengan hal yang seperti itu. Kita lebih menghargai yang berbeda pendapat karena punya argumen-argumen yang logis gitu. Seperti tadi kelompok dokter yang berbeda-beda, yang saya punya seorang dokter di Universitas Airlangga Surabaya yang setiap hari memberi input kepada saya. Itu Pak, itu kok berlebihan sih, takut pada virus begini, dia keluarkanlah data-data statistik macam-macam. Tapi ada juga saya punya teman dokter dari Yogyakarta yang setiap hari menganggap, Pak ini berbahaya, harus begini, besok harus begini, harus begini. Nah dokter saja, sama-sama profesornya, sama-sama epidemiologis gitu, itu pendapatnya beda-beda juga. Nah oleh sebab itu kan kita lalu bagaimana hidup berbangsa dan bernegara itu pada akhirnya kan pemerintah tetap harus mengambil keputusan dari itu semua. Nah kalau bicara soal kebangsaan, kalau pemerintah sudah mengambil keputusan, ya itulah kewenangannya, karena pemerintah itu memang tugasnya mengambil keputusan lalu mengendalikan keputusan-keputusan itu agar efektivitasnya itu berlaku setinggi mungkin. Nah itulah cara mengendalikan kemudian diorganisasikan di dalam organisasi pemerintahan dengan segala birokrasinya. Boleh ada yang setuju, ada yang tidak, bahwa ada yang tidak efisien, ada yang efisien, itu biasa terjadi di mana-mana. Tapi semua itu harus diselesaikan dan pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan itu semua. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.